Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 11, kita bertemu lagi dalam pembelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan beberapa soal serta pembahasannya yang berhubungan dengan karakteristik gelombang. Yaitu perhatikan penjelasan ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal pertama. Dua gabus berjarak 2 meter berada mengapung di bukit dan lembah gelombang laut yang berdekatan. Butuh waktu 1 detik untuk kedua gabus berubah posisi dari bukit ke lembah gelombang. Panjang gelombang dan kecepatan lambat gelombang laut tersebut adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu gambarkan dulu di mana posisi gabus yang berada di bukit dan lembah gelombang. Pertama kita buat gambar ini. Dua buah gabus berjarak 2 meter berada di bukit dan lembah gelombang yang berdekatan. Dua buah gabus di bukit dan lembah gelombang laut yang berdekatan. Berarti ini bukit, yang di sini satu lagi. Butuh waktu 1 sekon untuk kedua gabus berubah posisi. Jadi dari gabus ini berpindah ke dari bukit ini pindah ke lembah gelombang, itu butuh waktu 1 sekon. Panjang gelombang dan kecepatan lambat gelombang laut tersebut adalah yang berjarak 2 meter ini ya. Ini berjarak 2 meter. Jadi kalau kita hitung berapa lambdanya ini atau berapa panjang gelombang dari ujung sini ke ujung sini, itu adalah setengah lambda. Berarti setengah lambda atau setengah panjang gelombang itu berjarak 2 meter. Maka untuk 1 lambda itu 2 kali 2 4 meter. Berarti kita dapatkan panjang gelombang 4 meter antara B dan D. Sekarang kita hitung cepat lambat gelombang. Untuk mencari kecepatan lambat gelombang, kita butuh lambda satu lagi dan butuh F. Di sini F-nya belum ada, atau nilai frekuensi. Sekarang kita hitung. Frekuensi adalah banyak gelombang yang merambat tiap satuan waktu. Dari gabus yang berada di bukit ini pindah ke lembah gelombang, itu butuh waktu 1 sekon. Dan sini terbentuk setengah gelombang. Ya. Setengah gelombang dibagi 1. 1 ini adalah waktu yang dibutuhkan dari titik ini pindah ke titik yang di bawah. Maka nilai F secara tidak langsung setengah dibagi 1, yaitu setengah Hz. Karena F sudah didapat, lambdanya juga sudah, maka nilai cepat lambat gelombang lambda 4 meter dikali F setengah. 4 kali setengah 2 meter per sekon. B. Soal yang kedua. Dua buah gabus terapung di permukaan air laut berjarak 1,5 meter satu sama lain. Kedua gabus berada di puncak gelombang dan di antara kedua gabus terdapat 2 puncak gelombang. Jika frekuensi gelombang adalah 10 Hz, maka panjang gelombang dan cepat lambat gelombang berturut-turut adalah. Ini frekuensinya sudah diketahui, ya. Kalau soal sebelumnya frekuensinya kita cari. Frekuensinya 10 Hz. Nah, sekarang perlu kita buatkan lagi gambarnya. Dua buah gabus terapung di permukaan air laut berjarak 1,5 meter satu sama lain. Kedua gabus berada di puncak gelombang. Kita buat di sini 1. Dan di antara kedua gabus terdapat 2 puncak. 1, 2. Ada 2 puncak ya di antara kedua gabus. Berarti gabus yang satu lagi berada di sini. Ini berjarak, maaf ya, kurang rapi, 1,5 meter. Sekarang kita hitung panjang gelombang. Berarti dari jarak gabus yang satu ke gabus yang ini terbentuk 1, 2, 3. Ada terbentuk 3
lambda atau 3 panjang gelombang yang berjarak 1,5 meter. Berarti lambdanya saja sebesar 1,5 dibagi 3 itu 0,5 meter. Kemudian cepat rambat gelombang V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya sudah kita hitung, ini 0,5. F nya juga sudah diberitahukan oleh soal sebesar 10 Hz, maka V nya sebesar 0,5 kali 10, 5 meter per sekon. 0,5 dan 5 meter per sekon. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini perlu kita gambarkan dulu posisi gabusnya di mana letaknya di gambar gelombang ini. Soal selanjutnya, sebuah pegas atau selingki digetarkan sehingga menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak dua rapatan terdekat 40 cm. Jika cepat rambat gelombang 20 meter per sekon, maka panjang gelombang dan frekuensi gelombang adalah. Ini selingki ya. Kembali seperti ini. Ini rapatan, kemudian dia merenggang, kemudian dia rapat lagi. Jarak dua rapatan terdekat itu adalah 40 cm. Jadi kalau ada tulisan jarak rapatan terdekat, harganya sama dengan 1 lambda, atau jarak renggangan terdekat itu sama harganya dengan 1 lambda atau 1 panjang gelombang. Sama halnya dengan jarak bukit terdekat atau jarak lembah terdekat. Berarti dari data ini juga sudah didapat yang 40 cm ini adalah nilai lambda 40 cm. Cepat rambat gelombang V 20 meter per sekon. Karena di sini ada perbedaan satuan, ini kita ganti jadi 0,4 meter atau 4 per 10 meter. Maka bisa kita dapatkan panjang gelombangnya adalah 0,4 meter. Ini bukan 40 ya, 0,4 meter. Kemudian frekuensinya adalah V sama dengan lambda dikali F. V nya 20, lambdanya 0,4 atau 4 per 10. TF sama dengan 20 kali 10 per 4. Ini 5. Berarti frekuensi yang kita dapatkan adalah 50 Hz. 0,4 dan 50 Hz. Baiklah Anda sekalian, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa diulang lagi menonton videonya seandainya masih belum paham dengan konsep yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.